Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patika Sari. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Lokal 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Berbicara mengenai filsafat, apa itu yang dimaksud dengan filsafat? Apa itu filsafat? Dan apa itu pengertian filsafat? Filsafat bisa dijelaskan sebagai suatu kebijakan hidup. Filsafat adalah ilmu yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan umum dari awal atau mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, eksistensi, akal dan pikiran, bahasa. Ini muncul atau ada orang yang memulai pola pikirannya dan berdiskusi tentang keadaan-keadaan di dunia, baik itu alam dan lingkungan di sekitarnya, bertanya-tanya soal mengapa muncul filsafat di Yunani, mengapa tidak di daerah ini, mengapa harus di Yunani. Jawabannya adalah dikarenakan daerah Yunani tidak seperti daerah-daerah lainnya yang ada kasta pendeta. Berpikir filsafat itu sama halnya kita berfilsafat. Namun, tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metodis. Metodis yaitu menggunakan metode cara jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf atau berfilsafat. Kuliahan Anda telah pelajari tentang sejarah berfilsafat. Berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan, coba Anda jelaskan sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Berpikir sejarah dalam proses pembelajaran sejarah ini menjadi penting untuk menjadi perhatian bagi kalangan pengajar sejarah, bahwa peserta didik tidak perlu hanya dibekali dengan cara berpikir sejarah, dengan mengasumsikan bahwa para pengajar sejarah saat ini di Indonesia telah memperoleh dan mengetahui apa yang diistilahkan dengan 5 konsep. Konsep dasar dalam berpikir sejarah: perubahan, kausalitas, konteks, kompleksitas. Kemungkinan tulisan ini berdasarkan pada The Horizontal Thinking The Project yang dikembangkan di Kanada dan juga di Amerika, Australia, dan Eropa. Mengulas apa yang sejak diistilahkan dengan The Big Six, cara berpikir lanjutan. Dengan pemikiran ini diharapkan riset sejarah bisa lebih kekinian dan juga lebih kritis. Definisi filsafat dan cabang filsafat di bawah ini. Filsafat umum adalah pendidikan ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru. Cabang ilmu baru dilihat dari proses pekerjaannya. Filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia untuk bertujuan memperoleh kearifan dan kebijakan. Ada metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Selanjutnya, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales dan Plato dan Aristoteles. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, susunan, dan evolusi dalam alam raya. Humanologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan segala aspek secara umum.
Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber kajian, kaedah, proses, dan batas suatu ilmu apapun pengetahuan sehingga membawa kepada pengalaman terhadap kebenaran dan yang hakiki. Logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ini adalah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Ada deduksi. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Filsafat pendidikan pada dasarnya cara kinerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu beberapa hasil pemikiran manusia tentang realitis pengetahuan dan nilai. Dilandasi oleh sejarah perkembangannya, yaitu melihat sejarah filsafat barat. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari secara filosofis, maka objek filsafat hukum adalah hukum filsafat, hukum yang tidak dimasukkan sebagai cabang ilmu hukum, tetapi bagian dari teori hukum, ilegal teori, atau disiplin hukum. Maka dari itu, teori hukum tidak sama dengan filsafat hukum karena yang satu mencakup yang lainnya. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari serta menyelidiki teori yang berkenaan dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Dan bagi seni, kesenian merupakan bagian kehidupan manusia. Setiap bangsa di dunia ini pasti mempunyai kekhasan dan kesenian. Dengan agama, kehidupan manusia akan menjadi terarah. Dengan ilmu pengetahuan, kehidupan manusia akan lebih mudah. Dengan kesenian, kehidupan manusia akan lebih indah. Filsafat seni berusaha menjelaskan seluk-beluk antara kesenian dan aspek-aspek kehidupan lainnya secara integral, sistematis, dan komprehensif. Sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Filsafat ilmu adalah suatu bidang studi filsafat yang objek materinya berupa ilmu pengetahuan dalam berbagai jenis dan perwujudannya. Hal yang keempat, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Ini merupakan eksplorasi bagaimana filsafat berperan dalam membentuk pikiran sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, koheren atau konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individual akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan profesional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakan ia tidak menyesal maupun menghadapi segala kemungkinannya.